filsuf dari Barat, Karena dari akan Cordoba, ada yaitu Ibn Rushd. diskusi-diskusi seru Jadi ini selanjutnya, adalah jangan pemikir lupa ketiga like dari dan dunia tekan Islam tombol bagian timur, subscribe. karena minggu depan akan membahas dari dunia Islam bagian Barat di Cordoba di Spanyol. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disebutkan tampak di dalam judul, fokus pembahasan yang akan disampaikan pada malam ini adalah tentang etika pengembangan diri dari Ibn Miskawayh ya. Jadi ini satu tema yang sebetulnya kurang lebih bagian dari tema-tema yang dibahas dalam falsafah klasik abad pertengahan ya, dan juga di dunia Arab Islam. Jadi satu tema yang menjadi pembicaraan umum gitu. Kalau tema-tema misalnya dari di dunia Islam di era modern itu kan tema besarnya itu tentang misalnya Islam dan modernitas kayak gitu ya. Itu selalu dibicarakan oleh semua pemikir bagaimana kaitan tentang Islam dan modernitas gitu. Nah, kalau pada zaman itu, pada zaman klasik dan abad pertengahan juga di era peradaban Islam, salah satu tema yang dibahas adalah tentang etika pengembangan diri, karena yang menjadi fokus falsafah bukan hanya tentang alam semesta, bukan hanya tentang metafisika, tapi juga di dalamnya ada manusia sebagai maujud, kemudian bagaimana sebagai bagian dari maujud yang memiliki karakteristik khusus, memiliki kehendak, memiliki pikiran, memiliki kesadaran, itu bisa tumbuh bukan saja sebagai wujud alamiah, tapi juga menjadi wujud yang berkesadaran, wujud yang rasional. Untuk tumbuh sebagai wujud alamiah, ya sebetulnya asal dia makan yang cukup gitu kan, istirahat yang cukup, ya akan tumbuh juga gitu. Sama seperti binatang ya, yang penting makan cukup, awalnya kecil, besar, tua juga gitu. Tapi terkait dengan pengembangan akal budi, entah itu nanti kebijaksanaan yang bersifat teoritis ya untuk mengetahui hal ihwal kenyataan, maupun kebijaksanaan dalam pengertian praktis, mengetahui baik buruk, mencintai kebaikan, jijik kepada keburukan, itu bukan sesuatu yang alamiah, tapi sesuatu yang perlu secara sengaja dikembangkan. Nah, tema pengembangan ini sudah menjadi tema bersama para pemikir di masa lalu. Jadi hampir semua pemikir, siapapun itu, sebut siapa saja pada era itu, mau tidak mau pasti membahas tentang bagaimana manusia mampu mengembangkan dirinya yang awalnya semata-mata menjadi wujud alamiah, tapi kemudian berkembang rasionalitasnya gitu. Nah, makanya kemudian disebut sebagai etika pengembangan diri dalam Ibn Miskawayh ya. Sebenarnya ada istilah-istilah yang lain yang juga mungkin tepat ya, misalnya etika keutamaan, ada istilah virtue ethic. Nah, etika keutamaan itu istilah yang dipakai oleh orang seperti McIntyre. McIntyre menyebut karakteristik pemikir etika seperti Aristoteles, Plato itu adalah virtue ethic, karena etikanya itu didasarkan pada upaya untuk mengembangkan keutamaan-keutamaan. Itu istilah lain ya. Ada juga istilah etika kebahagiaan, karena gagasan yang dikembangkan adalah memikirkan bagaimana manusia untuk meraih kebahagiaan, dan kebahagiaan hanya diraih dengan mengembangkan jiwa rasional. Jadi itu pilihan penekanan, pilihan nama bisa berbeda, tapi untuk Ibn Miskawayh, saya memilih untuk memberikan nama etika pengembangan diri, karena memang fokus utama dari Miskawayh adalah bagaimana mengembangkan satu konsep pengembangan yang komprehensif agar personality manusia itu, dalam hal ini jiwanya itu, bisa berkembang mencapai kesempurnaan. Makanya istilah yang dipakai oleh saya etika pengembangan diri. Nah, sebelum kita membahas itu, kita sedikit menjelaskan siapa sih Ibn Miskawayh itu ya. Sebetulnya Miskawayh ini nama panggilan karena nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Yaqub. Jadi ini adalah gelar atau panggilan. Dia lahir di desa Rai ya, di Iran, itu sekitar 320 Hijriah. Ada yang bilang 330 Hijriah. Ini memang biografinya samar gitu. Jadi para peneliti itu memperdebatkan apakah dia 320 atau 300, antara 320 sampai 330.
kapan lahir, karena kan dulu nggak ada akte kelahiran ya, jadi kita nggak punya bukti otentik kapan persisnya dia lahir. Tapi yang pasti karena dia sudah terkenal, untuk kapan dia meninggal kurang lebih orang sepakat ya, tokoh besar seperti beliau tercatat kapan meninggalnya kurang lebih adalah pada tanggal 421 Hijriah atau sekitar 1030 Masehi. Miskaweh ini adalah pemikir yang sezaman dengan pemikir besar lain di dunia Arab Islam, yaitu Ibnu Sina. Jadi mereka itu bertemu, meskipun fokusnya sedikit berbeda ya. Kalau Ibnu Sina banyak tema-tema tentang sains, kedokteran, walaupun juga bicara metafisika. Sementara Miskaweh lebih banyak dikenal dalam pemikirannya di bidang etika. Itu kemudian sebagaimana para pemikir pada zamannya, Miskaweh ini memiliki kedekatan dengan penguasa ya. Jadi bisa dikatakan sebetulnya kalau di masa-masa keemasan peradaban Arab Islam itu yang dibutuhkan oleh mereka yang menjadi penguasa itu rata-rata ya filsuf ya. Agak jarang mendengar ada khalifah itu memanggil ahli fikih gitu kan ya. Ahli fikih mungkin di desa mana dihargai, tapi yang diundang ke istana untuk memberikan saran-saran rata-rata filsuf. Jadi posisi sosialnya itu filsuf itu sangat tinggi pada masa peradaban itu gitu ya. Dan Ibn Miskaweh itu berada dalam posisi itu, dan beliau dipercaya menyimpan buku-buku milik khalifah ya, Khalifah Al-Malik yang berkuasa itu 367 sampai 372 Hijriah. Kalau kita sebut semua para pemikir itu rata-rata mereka itu menjadi semacam konsultan ya, penasehat, atau bahkan ada yang menjadi menteri dari seorang penguasa pada zamannya, karena memang pengetahuan, keterampilannya itu dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Ibn Miskaweh walaupun dikenal sebagai ahli tentang etika, beliau juga menulis banyak hal ya, kedokteran, sejarah, psikologi, dan etika. Memang untuk bidang-bidang lain tidak terlalu menonjol ya. Jadi kalau dibandingkan Al-Farabi atau Ibnu Sina, Miskaweh itu kurang otentik lah pemikirannya dalam bidang-bidang metafisika, dalam bidang epistemologi ya, teori pengetahuan. Agak sulit kita melihat yang cemerlang dari Miskaweh, tapi yang membuat dia menonjol adalah justru dalam bidang etika. Nah, di sini karya yang terkenal adalah Tahzibul Akhlaq ya. Ini satu buku yang kemudian menjadi dalam berabad-abad menjadi rujukan bagaimana memikirkan tentang etika gitu ya. Karena ini adalah semacam kompilasi kemudian interpretasi syarah dari buku-buku etika sebelumnya, baik itu dari Platon maupun Aristoteles, dan ditambahkan dari gagasan-gagasan dari Miskaweh sendiri. Selanjutnya, nah di sini saya menyebut tadi pengembangan diri ya, sudah dijelaskan alasan mengapa memilih istilah pengembangan diri, meskipun ada beberapa nama yang lain yang bisa dipakai. Yang dimaksud dengan pengembangan diri di sini adalah upaya untuk mendidik jiwa, merawat jiwa, agar semua potensi bisa berkembang dan mencapai keutamaan-keutamaan. Dalam falsafah klasik selalu ada gagasan tentang potensi dan aktus. Jadi daya-daya itu bisa berkembang, bisa tidak ya, tergantung bagaimana itu diurus gitu. Seseorang bisa saja menjadi sangat cerdas, tapi kalau tidak didorong kecerdasannya ya dia terbatas. Seseorang bisa sangat baik, punya potensi untuk menjadi baik, tapi untuk baik itu nggak bisa didiamkan, dia perlu treatment gitu ya. Nah, ketika semua bagian jiwa itu sudah optimal, maka dia mencapai keutamaan-keutamaan yang disebut sebagai areti dalam bahasa Yunani ya. Jadi keutamaan itu adalah fungsi optimal dari sesuatu. Saya selalu memberikan contoh sepeda biar mudah ya. Sepeda yang berkeutamaan itu artinya semua fungsinya berjalan baik. Bannya ya nggak kempes ya, bannya nggak kempes, nggak bocor gitu kan. Tempat duduknya, joknya juga nggak goyang, mantap gitu. Didudukin tuh nggak bikin sakit di pantat, nggak bikin nggak konsentrasi ya. Kemudian setirnya juga nggak goyang-goyang, dia kalau dibelok ke kiri nurut, dibelok ke kanan nurut gitu. Jadi semua berfungsi dengan optimal. Remnya juga ketika dia
butuh berhenti mendadak, ketika ditekan dia berhenti. Tapi kalau mulai bannya mulai kempes, stangnya udah goyang-goyang, rantainya udah kurang stabil, maka sepeda itu dikatakan kurang berkeutamaan, maka jauh dari berkeutamaan ketika tidak berfungsi sama sekali. Nah, ketika berbicara manusia, manusia yang berkeutamaan adalah manusia yang semua bagian-bagian itu sudah berkembang. Yang awalnya sekedar potensial menjadi optimal, menjadi aktual, itulah berkeutamaan ya. Jadi pengembangan diri itu dalam rangka mendorong dari potensi kepada aktualitas yang awalnya hanya mungkin menjadi terrealisasikan. Itu areti keutamaan-keutamaan ya. Dan kalau kita baca bukunya Miskaweh, di situ sebetulnya menarik karena sebagian teori Aristoteles diambil, sebagian Platon diambil ya. Jadi Miskaweh menggabungkan dua tradisi yang sedikit berbeda, yaitu Platon dan Aristoteles ya. Dari Platon misalnya Miskaweh mengambil gagasan tentang 3 fungsi jiwa ya, yang sudah kita diskusikan, epitomia, tumos, dan logistikon itu, 3 fungsi jiwa. Kemudian dari Aristoteles, Ibn Miskaweh mengambil gagasan tentang keutamaan moral yang juga nanti akan kita bahas. Selanjutnya, nah, teori jiwa sebagai titik tolak teori etika. Ini standar juga dalam tradisi falsafah ya. Jadi biasanya urutannya itu, sistematikanya itu, kajiannya itu misalnya dari metafisika, kemudian ke fisika, metafisika, matematika, fisika, dari fisika itu ke psikologi. Nah, dari psikologi itu kan sudah membahas jiwa. Psikologi ke etika, etika baru ke teori negara atau filsafat sosial gitu. Jadi seluruh tradisi klasik kalau berbicara tentang etika itu pasti berangkat dari teori jiwa. Dan teori jiwa itu disebut juga dalam istilah klasik sebagai psikologi filosofis atau psikologi falsafi ya. Dan ini sangat jelas kaitannya. Misalnya dikatakan di buku Miskaweh menjelaskan bagaimana definisi itu jiwa, apa itu jiwa, kemudian daya-dayanya, sifatnya, tujuan, dan kesempurnaannya. Nah, setelah itu baru dia membahas tentang apa itu etika ya. Jadi teori etika itu tidak lain adalah ulasan tentang bagaimana cara merawat jiwa agar sampai pada tujuan dan kesempurnaannya. Makanya teori jiwa dan teori etika itu tidak bisa dilepaskan, dua-duanya saling terkait. Selanjutnya, nah ini soal daya-daya jiwa ya. Semua filsuf yang kita bahas rata-rata membagi 3 fungsi jiwa. Ya, di sini saya nggak membahas lebih detail karena kita sudah membahas 5 pemikir yang kurang lebih membicarakan hal yang sama ya. Mereka berbicara bahwa jiwa itu terdiri dari 3 daya atau 3 fungsi ya, yang disebut dengan daya syahwat, daya emosional, dan daya rasional. Ini ketiga-tiganya adalah fungsi yang dalam Miskaweh adalah sebenarnya satu kesatuan, cuma berbeda fungsi saja gitu ya. Apa itu daya syahwat atau nafsu syahwat? Adalah bagian jiwa yang berusaha mencari makanan, minuman, dan juga aktivitas seksual, menginginkannya, dan juga berbagai kenikmatan indrawi lainnya. Gitu. Jadi ini dalam Platon disebutnya epitomia ya. Ini satu daya dalam jiwa yang orientasi itu adalah nikmat-nikmat. Menginginkan makanan, minuman, kesenangan seksual, dan terobsesi dengan itu. Ini daya jiwa yang pertama. Makanya disebut sebagai daya syahwat oleh Miskaweh. Yang kedua adalah daya emosional ya. Ini adalah dasar bagi kemarahan, menyukai tantangan, memenangkan dalam pertempuran, kebanggaan, kehormatan, kemuliaan gitu. Dalam istilah Plato disebut sebagai tumos. Jadi kalau tentara, ahli bela diri, kemudian atlet, ini yang dominan jiwa yang kedua ini ya, jiwa emosional gitu. Nah, yang ketiga adalah jiwa rasional atau daya rasional yang kodratnya itu adalah untuk berpikir, membedakan, termasuk nanti membedakan baik buruk ya, memahami hakikat segala sesuatu, dan ini berpusat di otak ya.
bagi Miskaweh, sebagaimana bagi para pemikir klasik, mereka bertingkat ya, dari mulai yang paling bawah, pertengahan sampai yang atas. Yang bawah adalah syahwat, yang kedua emosional, yang kemudian yang paling tinggi adalah jiwa rasional ya, paling tinggi, paling mulia, paling terhormat itu jiwa rasional. Dan manusia disebut manusia kalau tiga-tiganya eksis ya. Kalau rasionalnya hilang, yang ada hanya emosional atau apa namanya syahwatnya saja, mungkin dia jatuh pada kategori binatang atau mungkin lebih rendah lagi. Yang membuat manusia berbeda dari wujud lain, dari mawujud lain adalah adanya ketiga daya jiwa-jiwa ini. Selanjutnya, keutamaan jiwa. Tadi saya sudah menjelaskan tentang keutamaan ya, areti itu. Nah, dari masing-masing jiwa ini bisa berkembang, ada yang setengah berkembang, ada yang tidak berkembang gitu. Dikatakan berkembang, apa saja ukurannya? Nah, itu adalah keutamaan ya. Jadi apa namanya? Keutamaan bagi jiwa-jiwa jiwa yang paling rendah atau syahwat itu adalah jika jiwa itu mampu dikondisikan untuk bersikap sederhana. Sederhana itu mampu moderat ya, tidak terlalu ekstrim gitu. Titik ekstrim mana yang dihindari? Jadi jiwa syahwat itu disebut tidak berkeutamaan kalau dia terjebak atau terjatuh pada dua ekstrim. Pertama, ekstrim yang tidak memiliki syahwat sama sekali gitu. Nggak mau makan, nggak mau minum, tidak tertarik secara seksual, itu juga tidak berkeutamaan. Karena kalau orang tidak mau makan, tidak mau minum, sebagai organisme ya mati juga ya. Kalau orang sudah kehilangan nafsu makan, nunggu waktu ya dia akan meninggal juga gitu. Tapi kalau berlebih-lebihan, terobsesi dengan makanan, minuman, aktivitas seksual, dan kesenangan yang lainnya itu, maka dia sebagai manusia bisa kehilangan jati dirinya sebagai manusia, karena akan punya karakteristik sama dengan hewan. Kan hewan itu kan yang menjadi obsesinya kan dalam hidup makan gitu kan, minum, kawin gitu ya. Nah, kalau manusia menjadi itu sebagai obsesi, maka derajat kemanusiaannya itu akan jatuh gitu. Apa yang membedakan kita dengan sapi kalau begitu gitu kan? Di luar itu juga berpotensi menyebabkan kita jatuh pada ketiadaan juga. Orang yang tidak teratur makan, minum, dan aktivitas seksual itu bisa kemudian menyebabkan yang bersangkutan mengalami banyak sakit ya tubuhnya ya, dengan tidak mengontrol makan, minum, kolesterol, mungkin asam urat, mungkin yang lain itu karena tadi jiwa yang paling rendah itu tidak bisa dikendalikan sehingga tidak bisa hidup secukupnya gitu. Cukup dalam pengertian untuk survive, makan itu bukan tujuan mencari kenikmatan, tapi hanya sarana supaya badan kita sehat, bertahan, dan kita mengembangkan jiwa rasional. Nah, ini keutamaan bagi jiwa yang paling bawah itu adalah jika dia mampu berada di tengah-tengah antara tidak punya hasrat sama sekali dan berlebih-lebihan ya. Jadi ukurannya itu kalau disebutkan bukan hidup untuk makan, tapi makan itu sekedar untuk hidup supaya bisa berpikir, berbuat baik, bersosialisasi. Yang kedua adalah keutamaan bagi jiwa emosional ya. Jadi jiwa emotif itu kan dia motivasi kan di situ dasarnya ya. Kalau orang tidak punya apatis gitu ya, nggak punya keinginan, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak punya tujuan, nggak tertarik ini itu, nggak berkembang juga sebagai manusia gitu. Tapi kalau terlalu obsesif juga ya, dia lebih dari sekadar berani, bahkan nekat. Jadi keberanian itu katanya berada di antara penakut dengan nekat. Yang baik adalah yang berani ya, tepat begitu. Jadi kapan dia harus ambil bagian, kapan dia harus menahan diri, kapan dia harus dalam tanda petik tegas, kapan harus lembut. Nah, itu bagian dari jiwa yang kedua ini gitu. Nah, orang yang tidak bisa membedakan kapan dia harus tegas, semuanya dijabanin gitu kan. Misalnya ada truk lewat, ya saya sering ulang-ulang, kita naikkan beradu kekuatan dengan truk ya kita kalah lah. Nah, itu
jiwa yang kedua itu karena terlalu ingin menunjukkan kehebatan, mendapatkan pujian, popularitas, itu bisa berkeutamaan jika dia sampai pada kondisi yang proporsional juga gitu. Tidak terjatuh pada dua ekstrim ya, antara nekat yang berlebih-lebihan atau tidak punya keberanian sama sekali. Yang ketiga adalah jiwa rasional. Keutamaan jiwa rasional adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu artinya tadi kemampuan berpikir, mengetahui, membedakan. Bukan hanya mengetahui tentang hal ihwal mawujud ya, yang diwujudkan dalam falsafah, dalam sains, dalam metafisika, tapi juga dalam karakter, dalam bentuk pengetahuan etis dan keterampilan etis ya, kemampuan membedakan baik buruk. Kalau saya berbuat ini menyakitin hati orang enggak sih gitu. Kalau saya melakukan ini kira-kira orang senang atau enggak gitu. Nah, itu juga bagian dari kapasitas ya yang ada dalam hikmah, yang ini adalah bagian dari jiwa rasional manusia. Selanjutnya, nah untuk sampai pada keutamaan, banyak orang memilih pada masa itu adalah untuk sebagian memilih hidup asketik ya, misalnya menyendiri di gua, di hutan gitu, untuk mengembangkan keutamaan-keutamaan. Miskaweh menolak cara seperti itu. Bagi Miskaweh, keutamaan manusia, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis, itu hanya bisa berkembang dengan cara bergaul dengan masyarakat. Ya. Jadi, karena manusia itu adalah zoon politikon. Untuk eksis, untuk mengetahui di mana keburukan, di mana kelebihan dikembangkan, itu perlu teman untuk berkaca gitu ya, yang bisa mengukur seberapa berkembang keutamaan kita itu harus dalam bentuk pergaulan dengan masyarakat. Tidak bisa dikembangkan dengan sendiri. Selanjutnya, nah ini disebut dengan karakter oleh Ibn Miskaweh ya. Jadi banyak perdebatan pada masa itu apakah seseorang itu menjadi orang yang cerdas atau tidak, itu sudah bawaan atau enggak sih? Sebenarnya apakah seorang menjadi pemikir atau bukan, itu memang sudah dari sananya atau ada intervensi lingkungan ya, pendidikan gitu. Seseorang menjadi penjahat atau menjadi seorang yang baik hati, itu sudah bawaan lahir atau sebenarnya ada faktor lingkungan, faktor pendidikan dan sebagainya gitu. Kata Miskaweh, kalau seorang itu baik atau buruk, berpengetahuan atau bodoh, itu adalah sudah kodrat, sudah bawa dalam pengertian bawaan lahir yang nggak bisa diubah, nggak ada artinya lagi pendidikan. Pendidikan itu mungkin kalau terjadi perubahan pada mereka yang dididik. Gitu. Makanya buat Miskaweh dalam kerangka pemikiran tentang etika pengembangan diri, karakter manusia itu sebetulnya sangat mungkin diubah oleh treatment, oleh pendidikan ya. Jadi tidak ada orang yang dari sananya baik atau dari sananya jahat, itu tidak ada. Banyak faktor lingkungan, orang tua, teman yang mendorong seseorang itu terbentuk karakternya gitu ya. Dan itu soal kebiasaan juga, karena bagi Miskaweh karakter itu adalah satu keadaan jiwa yang bertindak tanpa dipikir dan dipertimbangkan lagi secara mendalam ya. Jadi semacam otomatis ya. Kalau ada orang butuh pertolongan, kita langsung tanpa pikir panjang menolong gitu ya. Kalau teman kita nggak punya uang, kita langsung tanpa berpikir ini nanti uangnya dibalikin nggak, dipinjam nggak, atau ngasih, nggak berpikir, kita langsung bantu. Nah ini spontanitas untuk melakukan sesuatu, bertindak tanpa lagi dipikir-pikir, itu disebut dengan karakter. Itu tidak mungkin tanpa kebiasaan gitu ya. Jadi dalam proses pendidikan karakter nanti itu adalah satu proses yang tidak sekali jadi, tapi proses yang panjang ya. Panjang, kemudian bertahap, dan itu bisa terjadi perubahan karakter. Dan ketika terjadi berubah dan dibiasakan, maka akan membentuk tadi karakter seseorang ya. Dan pengembangan karakter itu bertujuan pada dua bidang. Pertama adalah teoria, yang kedua praksis. Teoria dalam berpikir tentang hal ihwal, dalam pengetahuan ilmiah kira gitu ya. Sementara praksis adalah kemampuan untuk berlaku hidup,
bagaimana menjadi manusia yang baik, bergaul dengan yang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke yang kebahagiaan ya. Tadi salah satu tema yang dari pengembangan karakter itu adalah bagaimana berkembang dari potensi ke aktus. Dan ketika semua sudah berkembang, baik keutamaan teoritis tadi maupun keutamaan praktis ya, jiwa rasionalnya itu, maka manusia akan sampai pada kebahagiaan. Ini kenapa kemudian pemikiran Miskawe bisa disebut sebagai etika kebahagiaan, karena kebahagiaan itu tetap dijadikan sebagai satu kondisi di mana kalau sudah berkembang dirinya itu, maka kebahagiaan itu datang sebagai konsekuensi yang niscaya dari hasil yang didapat dari pengembangan diri. Selanjutnya, setelah kebahagiaan kita berbicara tentang keadilan ya. Jadi di buku lanjut halaman berikutnya tentang keadilan. Jadi setelah bicara kebahagiaan sebagai kondisi yang niscaya dicapai setelah seorang mencapai keutamaan-keutamaan, Miskawe bicara selalu tentang keadilan. Keadilan dibahas dalam satu bab ya. Memang ini melanjutkan dari pembahasan tentang keutamaan-keutamaan, karena tadi disebutkan bahwa ada 3 fungsi jiwa ya. Ada disebut dengan syahwat, jiwa emotif, sama jiwa rasional. Masing-masing bisa sampai pada keutamaan. Kalau jiwa syahwat itu keutamaannya adalah kesederhanaan atau keugaharian. Kalau jiwa emotif itu adalah keberanian. Jiwa rasional itu adalah hikmah atau kebijaksanaan. Jika semuanya sudah tercapai, maka jiwa manusia itu akan juga memiliki sebuah keutamaan tertinggi yang disebut sebagai keadilan. Nah, kita mendengar kembali ya gema dari gagasan Platonik, di mana keadilan itu adalah satu keutamaan tertinggi, di mana kalau keutamaan yang lain sudah tercapai ya. Jadi kalau ketiga-tiganya sudah tercapai, maka akan bentuk satu harmoni yang disebut sebagai keadilan. Jadi keadilan ini adalah keutamaan tertinggi dari jiwa manusia ya. Jika semua daya yang lain tadi sudah tercapai. Nah, Miskawe menyebut keadilan ini juga dalam konteks al-musawah, persamaan, terkait dengan 3 hal. Jadi dia sudah memberikan analogi-analogi ya tentang keadilan itu, karena keadilan itu bisa dikatakan harmonis, setara, proporsional ya. Kalau dalam konteks jiwa itu artinya adil kalau jiwa itu berlaku atau bekerja, berfungsi sebagaimana mestinya, dan yang semestinya adalah jiwa rasional mengendalikan jiwa emotif, dan jiwa emotif itu kemudian mengendalikan agar jiwa syahwat itu bisa bekerja untuk membantu jiwa rasional mengerjakan aktivitas-aktivitas rasionalnya. Dan di sini Miskawe memberikan beberapa analogi ya, keadilan sebagai persamaan. Apa itu keadilan? Disebut keadilan sebagai persamaan. Dia memberikan contoh misalnya sesuatu disebut sebagai adil jika terjadi persamaan ya, kesetaraan dalam pembagian uang dan kehormatan. Misalnya kalau orang melakukan pekerjaan yang sama, si A, si B, pekerjaannya sama, hasilnya sama, dan kita akan membayar, adalah adil kalau kita memberikan bayar yang sama gitu. Tapi kalau si A pekerjaannya itu misalnya 100%, si B hanya 50%, kalau diberikan uang yang sama, maka tidak adil. Jadi adil itu kesetaraan sesuai dengan porsinya ya. Begitu juga dengan kehormatan ya. Orang yang harus dihormati misalnya orang yang memang layak dihormati. Orang yang tidak layak dihormati ya tidak perlu diberikan kehormatan. Itu proporsional ya. Jadi adil itu bukan sama rata sama rasa dalam konteks keadilan itu, tapi kepantasan. Disebut sebagai persamaan dalam istilahnya itu ya. Itu juga terjadi dalam transaksi jual beli dan tukar menukar ya. Kalau terjadi proporsionalitas di antara 2 hal yang dipertukarkan, maka itu ada keadilan gitu ya. Hal yang sama juga terjadi dalam banyak hal yang pembagian segala sesuatu yang mungkin terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak. Jadi di sini Miskawe sudah juga mengembangkan gagasan keadilan bukan hanya dalam pengertian keadilan
sebagai keutamaan jiwa, tapi juga sudah dikembangkan dalam konteks keadilan sosial ya. Jadi di sini sudah ada pengembangan. Jadi adil itu ketika dibahas di teori jiwa itu semata-mata hanya sekadar situasi harmonis jiwa, tapi ketika dibahas dalam bab khusus tentang keadilan, maka keadilan jiwa itu menjadi titik tolak untuk membahas tema-tema keadilan dalam bidang kehidupan manusia yang lain. Di sini terbukti misalnya keadilan dikaitkan dengan soal pembagian uang, kehormatan, transaksi jual beli, tukar menukar, dan bahkan juga dalam soal pemberian hak-hak ya. Jadi sudah menarik tema dari keadilan jiwa kepada tema tentang keadilan sosial. Dan keadilan juga diwujudkan dalam bentuk 3 hukum ya. Disebut hukum Tuhan, itu juga adil bagi miskaweh ya. Sunatullah itu adil ya. Sesuatu yang hubungan hukum sebab akibat yang ada di alam ini ya sudah pasti adilnya gitu bagi miskaweh. Kemudian hukum yang dibuat oleh hakim itu juga adalah keadilan ya, manifestasi dari keadilan. Yang ketiga uang sudah tadi disebutkan. Kemudian ketika berbicara keadilan, miskaweh berbicara tentang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil bagi miskaweh tentu saja buat orang yang kaya, yang mementingkan harta benda sebagai hal terpenting dalam hidup ya, atau orang yang kuat yang mementingkan kekuatan sebagai hal terpenting dalam hidup gitu. Bagi miskaweh seperti Platon, pemimpin yang adil, yang bisa adil adalah pemimpin yang bijaksana. Mengapa? Karena orang yang menganggap kekayaan sebagai tujuan hidup, segala sesuatunya akan diukur oleh uang gitu. Kalau menguntungkan, ya akan diambil. Kalau tidak menguntungkan, tidak akan dibuat kebijakan seperti itu. Kalau orang yang menganggap kekuatan sebagai hal terpenting, maka seluruh kebijakannya sebagai pemimpin akan diarahkan pada soal kemenangan ya. Akan terjadi peperangan. Nah, kalau orang yang bijaksana, dia tahu kebijakan apa yang penting untuk misalnya kesejahteraan, kebijakan apa yang penting untuk menanggapi, memperlakukan kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Dia tahu karakteristiknya, tahu ilmunya. Nah, kalau orang tahu, dia bisa bersikap yang sebagaimana semestinya. Itulah pemimpin yang adil ya. Selanjutnya, di buku Tahdzibul Akhlaq itu, miskaweh juga bisa tentang persahabatan ya. Jadi sudah masuk di tema-tema khusus ya. Jadi selain soal keutamaan, juga ada tema-tema khusus yang dimana jiwa manusia itu sebetulnya juga banyak terkait dengan ini ya. Jadi soal cinta. Nah, tadi karena dikatakan untuk sampai keutamaan, manusia itu mau tidak mau harus bermasyarakat, karena zoon politiko tidak bisa didapatkan sendiri, maka mau gak mau manusia berhubungan dengan yang lain ya. Nah, dalam konteks berhubungan dengan yang lain, sudah pasti ada relasi gitu. Dan relasi itu ketertarikan pada satu dengan yang lain itu disebut dengan cinta. Tentu sebaliknya benci ya. Kalau kita tidak ingin berrelasi dengan seseorang, kita ada benci, ada daya benci. Nah, cinta itu yang menghubungkan, sementara benci yang memisahkan gitu. Dan di sini miskaweh menyebut 4 jenis cinta ya. Disebutkan di sini misalnya ada cinta yang terjalin cepat, tapi pupusnya juga cepat. Jadi gampang datang, gampang hilang. Ini cinta yang pertama ya. Yang kedua adalah cinta yang cepat tumbuh, tapi hilangnya itu lambat lama gitu. Jadi cepat datang tapi bertahan lama. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kan gampang datang, gampang pergi. Kalau yang kedua gampang datang tapi susah perginya gitu. Yang ketiga, ada satu jenis cinta yang datangnya lambat, udah lambat datangnya, cepet banget hilangnya gitu ya. Itu ada yang ketiga. Sementara yang keempat adalah cinta yang terjalin lambat, tapi juga hilangnya lambat. Nah, ini matriks yang dibuat oleh miskaweh tentang cinta ya. Hubungan antara manusia selalu bisa dilihat dalam kerangka 4 jenis dasar relasi itu ya. Jadi ada hubungan ketertarikan yang gampang dekatnya, tapi gampang juga pecahnya gitu kan. Ada yang lama mau deket tapi cepat pisahnya gitu. Ada yang
Ada yang lama mau nyambung tapi susah juga pisah, tapi juga ada yang tadi ada yang cepat ada cinta yang lambat tapi juga hilangnya juga lambat. Jadi ini ada 4 kemungkinan. Apa saja yang membuat itu terjadi, kata Miss Kaweh, ini terkait dengan landasan seseorang itu terhubung dengan yang lain. Kenapa saya mencintai orang lain, suka pada orang lain itu tergantung motifnya, tergantung landasannya. Kalau landasannya kenikmatan, sudah pasti jenis cinta yang muncul karena kenikmatan itu biasanya jenis cinta yang terjalin cepat sekaligus cepat datangnya, cepat juga hilangnya. Jadi ya kalau sama-sama ingin senang gitu ya, kayak hanya ingin merasa sesuatu yang enak-enak lah gitu ya, misalnya aktivitas seksual gitu. Hanya itu alasannya, ya dia cepat datang, kalau setelah selesai kenikmatannya, ya cepat juga hilang gitu. Jangka pendek, kalau dasarnya kenikmatan. Yang kedua, manfaat. Kalau orang berhubungan, menyayangi orang lain karena manfaat, itu akan masuk pada kategori cinta yang terjalin lambat tapi pupusnya cepat. Jadi kalau manfaat itu kan jelas butuh pendekatan yang lama ya untuk meyakinkan orang ini bermanfaat atau enggak gitu kan. Tapi ketika manfaatnya didapat kemudian sudah tidak bermanfaat lagi, ya otomatis akan hilang. Jadi selama manfaatnya ada akan tetap dijaga relasi itu. Tapi kalau manfaatnya udah nggak ada ya kita nggak punya alasan lagi untuk berhubungan, untuk menyayangi, untuk berelasi dengan orang lain itu ya. Nah kemudian ada yang cinta yang cepat terjalin tapi juga lama, daya tahan lama ya, susah banget hilangnya. Itu adalah cinta karena kebaikan. Nah, jadi hubungan antara satu dengan yang lain kalau dasar adalah kebaikan, maka dia bisa cepat terhubung tapi bertahan lama. Jadi kita coba aja analisis di antara kita ya, relasi di antara kita. Kalau relasinya adalah hanya sekedar kenikmatan, dia cepat datang, cepat hilang. Kalau relasinya dasarnya manfaat, dia sulit untuk bisa terhubung gitu kan. Tapi cepat juga hilang. Tapi kalau kebaikan dasarnya akan cepat terhubung, sulit sekali terpisah. Kalau orang udah orientasi kebaikan itu pasti daya tahannya lama ya. Yang keempat adalah cinta yang muncul karena perpaduan ketiganya. Jadi mungkin karena kebaikannya juga tapi bermanfaat juga gitu kan. Merasakan senang juga, maka itu yang terjadi adalah akan terjalin lambat, baik datangnya maupun hilangnya juga sama-sama lambat. Jadi itu ada 4 ya jenis cinta yang disebut oleh Miss Kaweh. Selanjutnya, nah cinta dan persahabatan itu seperti 2 sisi dari mata uang yang sama ya. Jadi persahabatan adalah bagian dari cinta, persahabatan bisa muncul karena cinta ya. Nah ini ada perbedaan jenis persahabatan mengikuti perbedaan jenis cinta. Tadi disebutkan ada yang karena kenikmatan, karena manfaat, dan karena kebaikan. Ya. Masing-masing bisa berjalan cepat, dalam datangnya cepat, berakhirnya cepat, ada yang munculnya cepat, berakhirnya lama, dan seterusnya yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, tentang kesehatan jiwa. Ini adalah salah satu bagian terakhir ya di bukunya Miss Kaweh itu. Miss Kaweh mengatakan bahwa kesehatan jiwa bisa dirawat dengan cara bergaul dengan orang baik. Ini persis seperti yang sudah diulas oleh pemikir sebelumnya ya, kalau kita sebut Al-Kindi misalnya. Kemudian Ar-Razi juga mengatakan begitu ya, jiwa itu bisa dirawat dengan cara bergaul dengan orang baik. Kemudian itu dilakukan dengan cara memastikan agar daya rasional tidak diperbudak oleh syahwat dan oleh daya emosional. Sebaliknya adalah daya rasional harus menjadi pengendali bagi kedua daya tersebut. Ya. Kita juga perlu mengetahui keburukan-keburukan yang ada pada kita. Jadi, apakah dalam diri kita ada unsur dengki, iri hati, sombong, penakut, gampang sedih, gampang marah, banyak ya, keburukan-keburukan jiwa seperti sudah dibahas di Ar-Razi itu, kita perlu tahu, karena karakteristik manusia itu cenderung selalu berfokus pada kebaikan-kebaikan yang dalam diri ya. Jadi kita hanya mengingat kalau urusannya dengan diri itu pada yang bagus-bagus. Ya, saya orangnya sabar, orangnya pinter,
mudah bergaul. Yang kita ingat terkait diri kita selalu yang baik-baik. Tapi kalau melihat orang lain, kita mudah melihat kekurangan orang lain ya. Nah, dia ngomong doang gitu kan. Dia pemarah, dia suka setengah-setengah misalnya. Banyak gampang sekali mengetahui kekurangan orang lain. Tapi mengetahui kekurangan diri sendiri itu sulit karena cenderung jiwa kita itu ingin melihat yang baik-baik saja. Padahal syarat untuk merawat jiwa, memperbaiki jiwa adalah kita harus tahu keburukan jiwa kita apa, kekurangan jiwa kita. Kalau kita nggak tahu apa kekurangan kita, bagaimana mau dirawat, mau diperbaiki gitu kan. Nah, untuk bisa mengetahui di mana keburukan kita, kita harus mendengarkan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga, teman-teman kita, orang-orang yang memang bisa kita percaya dia itu mengatakan secara jujur apa diri kita seperti apa, di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, sehingga kita bisa introspeksi ya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Nah, ini persis seperti Ar-Razi ya di 2 minggu sebelum ini. Dan kemudian Miss KW juga sama mengambil Ar-Razi soal terapi atas rasa takut pada kematian dan rasa sedih ya. Orang yang takut mati itu biasanya menganggap mati itu sakit gitu kan. Kemudian mati itu artinya kita nggak tahu apa-apa yang terjadi setelah mati. Jadi banyak misteri karena ketidaktahuan sehingga kita takut mati gitu. Nah, kata Miss KW, kita perlu diberikan pengetahuan, pengertian bahwa mati itu ya bukan sesuatu yang perlu ditakutkan karena kematian itu dia hanya posisi di mana jiwa itu terlepas dari tubuh. Kira-kira gitulah ya penjelasannya Miss KW itu yang menunjukkan dengan pengertian yang seperti itu orang kemudian menjadi kehilangan rasa takut pada kematian. Begitu juga rasa sedih ya. Orang sedih itu kan karena dia kehilangan apa yang dia cintai gitu ya. Jadi orang tuanya yang sangat dia cintai kemudian meninggal, pasangannya yang dia cintai meninggal, barang-barang yang dia suka rusak misalnya gitu ya. Suka banget sama kendaraan internet rusak, kita sedih gitu kan. Semua yang kita sukai itu kalau kemudian dicabut, kemudian hilang, kita sedih. Nah, semua perasaan sedih itu muncul dari rasa kehilangan dari apa yang sangat kita sukai. Nah, cara untuk meminimalkan kesedihan adalah dengan cara kita tidak terlalu melekat pada apapun itu ya. Jadi ketika dia hilang, kita cenderung bisa lebih rileks menghadapi kehilangan dan tidak terlalu sedih. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu ya penjelasan tentang Miss KW. Memang Miss KW ini di bukunya sangat etika banget gitu ya, teori-teori tentang jiwa yang kurang lebih persis apa yang sudah kita dengarkan dari orang-orang seperti Platon, Aristoteles, dan lain sebagainya. Sebagai penutup, saya rangkuman sedikit. Miss KW ini adalah seorang tokoh yang berbicara tentang etika pengembangan diri yang cukup kuat pembahasannya tentang pendidikan karakter ya. Dan disebut dengan pengembangan diri karena pikiran-pikiran filosofis dari Miss KW adalah dicurahkan untuk membantu jiwa manusia itu berkembang dari potensi pada aktualitas ya, untuk mencapai keutamaan-keutamaan. Teori etika pengembangan dari Miss KW ini bertolak dari teori jiwa, yang kemudian dari teori jiwanya itu terutama diambil dari gagasan Platonik dan dikembangkan pada teori etika, dan yang menarik teori etikanya diambil dari Aristoteles ya. Dan bagi Miss KW, untuk sampai pada keutamaan-keutamaan jiwa tadi yang bersifat teori dan praktis, tidak bisa dilakukan sendiri di hutan, di kebun, secara asketik gitu, tapi harus bergaul, mengetahui keburukan, harus bergaul dengan orang, mengembangkan kecerdasan, kebijaksanaan, harus bergaul dengan orang gitu. Jadi tidak bisa dijalankan sendiri, tapi harus bergaul dengan orang lain. Nah, ini disebut sebagai teoria dan praksis ya. Jadi dua-duanya itu adalah sarana untuk mengembangkan potensi-potensi, dan ketika itu sudah tercapai maka akan sampai juga pada kebahagiaan. Itu barangkali Teh Neni ya penjelasan tentang Miss KW. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih Kang Iqbal atas pemaparannya yang sangat luar biasa mengenai etika pengembangan diri Ibnu Maskaweh ya. Bahwa memang pemikiran etika ini sering disebut etika pengembangan diri, etika keutamaan, etika kebahagiaan gitu ya. Dan di Ibnu Maskaweh ini menggunakan metode
dialektik yang dalam menyusun filsafatnya juga sama seperti filsuf-filsuf sebelumnya, memadukan berbagai pemikiran-pemikiran. Tadi disampaikan Aristoteles, ada Plato gitu ya, kemudian Al-Razi, Al-Farabi, dan di teori pengembangan ini bertitik tolak dari teorinya tentang jiwa manusia yang terdiri dari 3 daya, daya syahwat, daya emosional, daya rasional gitu ya, dan keutamaan tidak dapat diraih hanya dengan memilih hidup menyendiri, karena berbeda dari binatang, manusia adalah zoon politikon. Baik Bapak Ibu sekalian, saya buka sesi diskusi dan tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya dan menanggapi, dipersilahkan untuk membuka saja mute-nya. Di sini juga ada ini ya, pakar filsuf juga ya, Kang Daras dari Garut. Kang Daras barangkali mau ada yang disampaikan. Saya undang terlebih dahulu nih. Silahkan Bapak Ibu. Jika ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Nah, ini filosof Daras ini, Bapak filosof ini. Iya. Silahkan Kang Daras. Masih di mute ya. Coba di unmute. Coba, bentar. Udah di unmute. Masih di mute ya? Masih ini. Bisa. Oh ya udah. Nah, oke, Kang Daras. Sebetulnya saya ingin jadi mustami aja sebetulnya ini saya. Aduh, menikmati sekali paparannya Kang Iqbal, dan ini mengingatkan saya pada berapa belas tahun yang lalu Kang Iqbal. Hampir 20 tahun yang lalu ya. Hampir dulu saya jadi ingat waktu pertama-tama saya ikut kelompok kajiannya Kang Iqbal di ISPA ya dulu itu ya Kang Iqbal ya, Institut Studi. Sebelum Kang Iqbal masuk LSAP itu dulu sudah membentuk namanya ISPA, Institut Studi Filsafat dan Agama. Kajiannya salah satunya kajian tokoh-tokoh filosof Barat, tapi dulu juga filosof Muslim ya. Menarik saya kira ini terkait Ibnu Miskawayh, karena mungkin agak jarang ya Kang ya pemikiran-pemikiran yang disebut sebagai Pak Mulyadi ini mengkategorikannya minor philosopher ya, nggak kayak seperti Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina yang itu lebih terkenal gitu ya. Ibnu Miskawayh ini saya kira memang ya hampir jarang, terutama di Indonesia ya. Bukunya satu yang diterjemahkan yang Tahzibul Akhlak itu, tapi sebetulnya banyak sekali buku yang beliau hasilkan ya. Ada Tajaribul Umam, ada itu juga banyaknya membahas soal etika jiwa dan politik ya kalau tidak salah. Kemudian ada soal khusus soal as-sa'adah ya, tahsilus sa'adah atau apa saya lupa lagi. Tapi yang menarik begini, mungkin sedikit ini tadi dari segi historis saya kira ya, saya membaca sedikit misalnya Ibnu Miskawayh ini sebetulnya adalah dulunya itu adalah penganut Zoroaster atau Majusi, masuk Majusi, tapi belakangan katanya dia masuk Islam. Tapi maksud saya begini, beliau ini tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Iqbal punya posisi yang penting ya dalam struktur katakanlah kekhilafahan saat itu. Meskipun saat itu saya kira dia masuknya ke Bani Buaihiyah Kang Iqbal ya kalau tidak salah, karena sudah terpecah itu Abbasiyah itu, saya kira ya sudah mulai terpecah gitu. Tapi maksud saya seorang yang punya pandangan katakanlah Zoroaster gitu ya, punya tempat yang penting gitu loh dalam konteks katakanlah dia tuh masuk kira-kira masuk birokrat lah kira-kira gitu ya, karena dia menjaga perpustakaan, kemudian dia
kalau disebutkan oleh Kramer itu anggota istana gitu ya. Tapi menariknya itu, ya itu tadi, istana itu bisa mengundang siapapun dari latar belakang keagamaan atau keyakinan yang sangat beragam gitu. Dan itu saya kira kalau kita refleksikan dalam konteks keindonesiaan hari ini, ya agak susah gitu ya. Agak susah kita misalnya mendengar penganut Sunda Wiwitan jadi apalah misalnya itu Kabiro di Kemendikbud misalnya itu. Agak susah itu. Nah, kalau dulu itu meskipun mungkin ya dalam hal-hal tertentu misalnya itu dalam isu misalnya ada mihnahnya Ibnu Hambal itu kan itu juga terjadi gitu ya, bagaimana kekuasaan itu sangat despotik gitu ya terhadap perbedaan, itu juga ada terjadi. Tapi saya melihatnya bukan karena latar belakang sosial keagamaannya, tapi perbedaan itu ya memang karena isunya gitu ya. Mihnah Ibnu Hambal itu kan ya terjadi karena perbedaan perdebatan isu soal Quran makhluk atau tidak. Jadi pada isunya, bukan pada latar belakang keagamaan. Saya melihat misalnya ya di periode Abbasiyah kemudian Buwaihiyah, banyak sekali orang-orang non Muslim ya Kristen itu yang betul-betul diakui perannya gitu ya, jadi dokter dan lain sebagainya. Nah ini saya ingin berkaca sedikit dari biografi Ibnu Miskawayh ini yang dia punya latar belakang Zoroaster, Majusi, kemudian katakanlah dia masuk Islam, kemudian Islamnya pun Islam Syiah saya kira ya, karena ada banyak yang mengklasifikasikan beliau, ada yang menyebutkan Islam Imamiyah, tapi ada juga yang menyatakan beliau lebih dekat ke Syiahnya Ikhwanus Sofa katanya. Ikhwanus Sofa itu ya Ismailiyah lah. Ismailiyah ini yang agak-agak moderat lah kira-kira begitu ya. Dalam artian begini, ya dulu itu memang meskipun berbeda pandangan keagamaan, tapi itu masih bisa diakomodasi lah ya dalam konteks politik kenegaraan saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menarik saya kira ya pandangan, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Kang Iqbal secara substansial, bahwa mungkin ini juga nanti ada pertanyaan kenapa beliau katakan bahwa untuk mencapai kesempurnaan kebahagiaan itu ya itu harus dilakukan dengan mengaktualkan potensi jiwa gitu, dan itu harus melalui proses sosialisasi lah kalau bahasa kita itu ya, bermasyarakat. Dan ini saya kira sangat bertolak belakang dengan pandangan-pandangan katakanlah para sufi ya Kang Iqbal ya. Sufi juga saya kira kan punya orientasi ke arah orientasi yang sama, tapi strategi atau metode yang berbeda kira-kira begitu. Sufi kan punya juga soal konsep insan kamil misalnya itu, kemudian macam-macam ya, penyempurnaan jiwa, tazkiyatun nafs, tapi mereka mengambil metode atau strategi yang berbeda begitu dengan katakanlah apa yang diyakini oleh kelompok-kelompok seperti Ibnu Miskawayh ini. Mereka melakukan istilahnya itu asketisme, kezuhudan gitu ya, terus menghindari keramaian, menghindari katakanlah persahabatan kan gitu kan, istilahnya itu ya kayak Nabi pertama kali dapat wahyu itu melakukan penyepian macam-macam begitu ya. Nah ini sebetulnya dan yang saya dengar Ibnu Miskawayh mengecam hal-hal semacam itu gitu loh. Mengecam cara-cara yang dilakukan oleh para sufi ini gitu ya. Nah sebetulnya apakah ada penjelasan Kak Iqbal terkait hal ini, kenapa bisa seperti itu? Kalau menurut saya kan mungkin itu dua-duanya bisa dilakukan gitu ya. Ya dalam satu waktu kita mungkin bisa melakukan semacam berkhalwat, atau di lain pihak kita juga tidak misalnya secara ekstrim menolak untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat, persahabatan dan lain sebagainya gitu ya. Di sisi lain juga tidak menolak misalnya soal khalwat itu. Nah ini sebetulnya apa yang menjadi argumentasi Kang Iqbal, kalau boleh mungkin elaborasi lebih jauh terkait ini gitu ya. Itu aja sih kalau
yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, Oke. Teh Nani dan Kak Iqbal. Mantap. Mantap, Kak Iqbal. Makasih banyak. Luar biasa. Luar biasa, Kang Daras. Terima kasih tanggapannya. Kang Iqbal, bisa langsung ditanggapi balik barangkali. Mungkin kalau boleh, di sini ada ahli Ibn Miskawih juga 2 orang ya. Ada Oh. Rizka, ada Ria, bisa diminta cerita juga tuh. Oh, boleh. Ada Ria, ada Rizka nih. Dua-duanya peneliti khusus tentang Miskawih ini. Oke. Mbak Ria sama Mbak Rizka ya. Anissa, Rizkia ya. Iya, Mbak Anissa Kalau Rizkia. beliau berkenan ya, Boleh? Oke. Apabila berkenan, Mbak Ria dulu barangkali. Mbak Ria boleh menyampaikan hasil penelitiannya yang selama ini sudah dilakukan, dibagikan barangkali memberikan pencerahan kepada kita semua. Mbak Ria atau Mbak Anissa Rizkia ya? Mungkin sambil menunggu Kang Iqbal, atau ini Baik. aku udah dibuka belum ya mute-nya ya? Bentar Kang. Nah, aku udah jadiin host nih. Jadi bisa langsung dibuka mute-nya. Mungkin beliau memilih untuk tidak lebih milih untuk mendengarkan ya. Sebenarnya kita bisa minta keduanya untuk cerita, karena saya tahu keduanya itu melakukan penelitian tekstual ya terhadap buku-buku Miskawih gitu, makanya juga keduanya hadir karena ya ini tema yang menjadi salah satu fokus penelitian 2 teman itu ya. Tapi nggak apa-apa karena itu kan juga kita hanya meminta, tapi kalau tidak berkenan ya nggak apa-apa ya. Tadi menarik disampaikan oleh Kang Daras ya, karakteristik dari para filsuf dengan para sufi itu agak sedikit berbeda ya. Jadi biasanya sufi di masa lalu itu kan untuk sampai pada posisi insan kamil itu kan cenderung asketik ya. Asketik itu artinya cenderung menjauh dari kekuasaan ya. Cenderung menjauh dari keramaian. Makanya dulu identik kalau sufi itu ya di hutan gitu kan. Mursyid dengan anggotanya itu ya dia melakukan banyak pendidikan, upaya untuk mendidik jiwa itu ya dengan melakukan amalan-amalan di luar masyarakat gitu ya. Oke, Rizka Gigi gitu ya. Nah, meskipun juga belakangan saya bergaul dengan beberapa teman sufi, itu sebenarnya itu bukan tidak harus begitu ya. Banyak sufi baru yang justru banyak menjadi pengusaha, bahkan politisi, tapi tetap berpegang pada alam pikiran dan cara hidup kesufian gitu. Tapi secara umum memang para filsuf itu sejak Platon, Aristoteles sampai para filsuf di dunia Arab Islam menyatakan bahwa untuk berkembang menjadi utuh itu nggak bisa dengan sendirian gitu ya. Jadi manusia itu bahkan sebagai organisme itu juga berkembang tidak bisa sendiri ya. Kalau hewan itu ketika lahir banyak yang bahkan tidak ada orang tuanya bisa survive hewan itu. Kalau manusia nggak ada yang ngasuh pasti mati gitu ya. Nggak bisa, untuk bisa nyari makan sendiri itu nggak bisa. Kalau hewan tuh punya insting yang bahkan ketika induknya nggak ada dia bisa nyari makan sendiri gitu. Dan ketika lahir sampai tua kan hewan gitu-gitu aja ya. Nggak ada yang pakai baju gitu. Dia bisa hidup dengan apa yang secara alami terberi. Manusia enggak. Manusia nggak kuat dengan dingin, nggak kuat dengan panas, makanya membuat rumah, membuat baju. Nah itu kalau tidak ada masyarakat, tidak ada orang, itu kita nggak, repot sekali gitu. Kemudian walaupun dia berkesadaran, dia kan organisme ya, butuh makan, minum gitu. Untuk bisa makan, kita agak sulit kalau kita semua memproduksi sendiri ya. Untuk kita makan misalnya nasi, untuk bisa punya nasi kita harus menanam nasi dulu di sawah gitu kan. Menunggu sampai panen 3 bulan, nyetok di rumah. Bikin kompornya kan, kebayang kalau nggak ada masyarakat kan, bikin kompor sendiri, bikin panci sendiri gitu kan.
semua sendiri, nggak sempat berfilsafat kita. 24 jam kita sibuk ngurusin beras, ngurusin panci, ngurusin pakaian, ngurusin rumah bocor. Karena untuk bisa survive sebagai organisme, kalau diurus sendiri tanpa masyarakat ya, maka waktu kita habis gitu. Nah, dengan bermasyarakat maka kita bisa melakukan pembagian kerja gitu ya. Petani hanya mikirin pertanian, tapi dengan hasil pertanian yang dia hasilkan bisa ditukar dengan misalnya makanan lain ya, atau mungkin kerajinan perabotan dapur. Jadi dia hanya memproduksi pertanian, tapi dengan hasil pertaniannya dia bisa punya panci, punya kompor, punya yang lain-lain kan, tanpa harus bikin kompor sendiri atau bikin panci sendiri gitu kan. Dan semua proses itu meringankan beban kita sebagai spesies, karena sudah ada spesialisasi sehingga kita punya waktu luang untuk mengembangkan yang bukan hanya sekedar survive ya. Jadi kalau di masyarakat yang sangat awal, manusia nggak sempat mengembangkan falsafah gitu ya, karena sibuk berburu dan mengumpulkan makanan. Itu udah 24 jam udah capek gitu. Habis berburu, malamnya pegel-pegel kebayang kan, besoknya berburu lagi gitu. Nggak sempat berfilsafat. Tapi dengan semakin masyarakat menyediakan banyak kebutuhan sandang pangan papan, masih kita punya banyak waktu untuk berdiskusi, berfilsafat, berpolitik gitu kan. Nah, itu keutamaan kita berkembang. Keutamaan kita bisa mencapai level yang optimal gitu. Tanpa masyarakat, mungkin level kita hanya sama dengan binatang ya. Karena kita sibuk dengan masalah survive sebagai organisme. Dengan waktu yang luang, karena kebutuhan kita dipenuhi, kita bisa mulai mengembangkan tadi soal pemikiran metafisika, pemikiran tentang etika, pemikiran tentang bagaimana membangun masyarakat ini menjadi sejahtera, berdiskusi, memilih pemimpin, dan lain sebagainya. Itu hanya mungkin terjadi kalau manusia itu bermasyarakat. Nah, itu alasan mengapa para filsuf berpikir bahwa keutamaan itu hanya bisa dicapai dalam bentuk sosialisasi. Kita nggak bisa mengembangkan kecerdasan sendiri, terdampar gitu ya, meskipun nanti orang-orang seperti Ibn Tufel mengatakan bisa juga ya dalam bentuk cerita itu ada anak Hai bin Yakzon yang dirawat oleh rusa, dia bisa cerdas juga ya, itu semacam antitesis dari pikiran-pikiran yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Ibn Miskawih. Tapi secara umum untuk mencapai keutamaan, orang perlu berdiskusi, perlu orang lain, perlu bercakap-cakap sehingga kita semua mencapai kepribadian yang utuh gitu. Jadi apa yang disampaikan Kang Daras memang itu menjadi karakteristik dari pemikiran para filsuf ya, yang menekankan pentingnya sosialisasi untuk menjadi pribadi yang utuh. Ya sosialisasi itu kan tidak harus selalu bisa jadi misalnya kita berdebat, itu kan juga membantu kita mencapai pemahaman yang tinggi gitu. Kalau hanya sekedar ceramah itu mungkin pemahamannya hanya sampai 5 gitu. Tapi kalau sudah berdebat dengan orang yang awalnya tidak terpikirkan, oh kok saya jadi makin lama makin tahu nih persoalan duduk perkara ini, nggak cukup pengetahuan sebelumnya. Ternyata saya lebih tahu lebih banyak dengan perdebatan. Dan itu akan menunjukkan keberadaan orang lain, keberadaan masyarakat itu membantu kita mengembangkan banyak hal, kecerdasan, juga yang lain-lainnya ya, keterampilan-keterampilan kita. Meskipun nanti ada sosok seperti misalnya Ibn Bajjah ya, menulis Tadbirul Mutawahhid. Nah itu kalau masyarakatnya itu memang membantu pada keutamaan, kita akan memilih harus bermasyarakat. Tapi kalau kita bermasyarakat justru kita makin jahat, karena semua orang di sekitar kita jahat ya, pemimpinnya jahat, lingkungan jahat, masyarakatnya bobrok, korup gitu. Kalau kita bersosialisasi di situ, maka kita makin korup. Ya dalam situasi itu ya willy-nilly kita memisahkan diri untuk kemudian mencapai pencerahan atau menjadi pribadi yang utuh dengan kesendirian gitu. Jadi itu situasi ketika masyarakat sudah sangat korup ya, sangat buruk, maka dimungkinkan menjadi seorang tadbirul mutawahhid ya, mengelola diri supaya berkeutamaan tanpa tercemar oleh buruknya masyarakat. Nanti ada juga, tapi kita nggak membahas ya, ada Ibn Bajjah. Itu barangkali ini tanggapan sedikit dari masukan-masukan dari Kang Daras ya.
Nggak bisa di-mute, nggak bisa dibuka. Oke, saya coba ya. Kok tiba-tiba menginikan diri. Nggak bisa ya. Sudah bisa, coba aja di unmute. Ya, tadi saya pindahin ke Mbak Anissa. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, udah. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menanggapi atau bertanya, dipersilahkan. Di sini juga ada Kang Alan, ada Kang Fao, Mas Fao, ada Pak Termizi Ali, ada Pak Wawan. Dipersilahkan Pak kalau ada yang mau disampaikan. Atau kembali diundang Mbak Ria ya, yang sudah melakukan penelitian tentang pemikiran Ibnu Maskawai. Mbak Ria? Kang Alan, barangkali ada yang mau disampaikan, Kang Alan? Ada Pak Irwan Soleh juga ini. Ada Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada, tunggu 1 menit ya. Oh, tidak bisa di-unmute. Bentar Mbak Ria. Aku jadiin co-host ya. Oke. Udah bisa kayaknya Mbak. Udah saya jadikan co-host. Mbak Ria? Udah bisa Mbak? Bentar. Mbak Ria? Nah, udah ada ya? Silahkan Mbak. Belum ada suaranya Mbak. Tapi sudah dibuka itu, mute-nya sudah dibuka, tinggal ngomong aja Mbak. Ya udah, ini aja dulu. Dari Mas Fao, bagaimana bisa masyarakat dengan baik pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang? Kan kita diminta jaga jarak dan jauhi kerumunan. Barangkali bisa ditanggapi Kang Iqbal. Pertanyaan dari Mas Fao. Kang, masih di-mute. Terima kasih atas pertanyaannya. Seluruh pemikir klasik berbicara tentang pengembangan diri itu tidak bisa diraih dengan duduk manis di kamar, di kursi atau tiduran di ranjang ya, di kasur gitu. Diri berkembang itu dengan merespon tantangan. Jadi tanpa tantangan, tanpa masalah, tidak ada perkembangan diri. Jadi diri itu berkembang secara dialektis ketika kita berhubungan dengan masalah. Nah, dalam konteks kehidupan bermasyarakat,
masyarakat sebagai sebuah kolektivitas sosial itu bisa tumbuh karena yang berkeutamaan bukan hanya individu ya, tapi juga masyarakat. Jadi individu yang berkeutamaan akan mendorong masyarakat berkeutamaan, masyarakat yang berkeutamaan, yang berfungsi secara optimal juga akan membantu individu untuk mengembangkan potensi-potensinya. Nah, dalam situasi krisis apapun ya, misalnya perang, kemudian pandemi seperti ini, jelas ini adalah satu kesempatan, baik sebagai kolektivitas, sebagai masyarakat maupun sebagai individu, untuk bisa merespon tantangan itu dengan baik ya. Kalau kita bisa merespon dengan baik, kita bisa mengembangkan keutamaan-keutamaan baik sebagai individu maupun sebagai kolektivitas. Tapi kalau kita gagal merespon tantangan, ya kita nggak naik kelas gitu ya. Sebagai dalam konteks seperti ini, bersosialisasi kan tidak dalam pengertian harus berkerumun ya. Misalnya kita bisa saja tidak menjaga jarak dengan orang lain dalam situasi pandemi, tapi kepedulian kita pada sesama itu tumbuh. Yang awalnya mungkin kita tidak punya kepekaan, tapi setelah melihat dampak nyata dari pandemi itu, misalnya kemiskinan meningkat, orang di sekitar kita banyak yang mengalami penderitaan karena misalnya PHK gitu. Yang awalnya tidak punya empati tinggi pada sesama, dengan pandemi seperti ini justru bisa muncul empati gitu ya, altruisme, kepedulian, welas asih. Welas asih juga bagian dari keutamaan ya. Jadi situasi sosial itu tidak hanya dalam keadaan baik-baik saja, tapi dalam situasi yang krisis itu juga kesempatan untuk bersosialisasi, untuk bermasyarakat. Jadi itu bisa mengembangkan kita sebagai pribadi, sebagai individu, maupun sebagai masyarakat ya. Masyarakat yang awalnya mungkin acuh tak acuh, individualistis, egois, tapi karena mengalami masalah bersama, muncul rasa memiliki satu sama lain, muncul kesadaran bahwa kita nggak bisa dalam situasi sekarang, dalam bermasyarakat ternyata hanya memikirkan diri sendiri. Karena kehidupan kita, kesejahteraan kita juga banyak tergantung pada keberadaan dan kontribusi orang lain. Jadi yang disampaikan Mas Fao sebetulnya relevan ya untuk kita. Kita bisa tetap bermasyarakat dalam situasi pandemi. Justru inilah momen di mana kita bisa menaikkan kelas kita ya, keutamaan kita yang awalnya tidak muncul bisa muncul sebagai kolektivitas, baik sebagai individu bisa menjadi lebih utuh lagi diri yang berkembang dari yang sebelumnya. Karena bermasyarakat tidak harus berdekatan, yang penting terhubung. Kasih sayangnya terhubung, perhatiannya terhubung, kesadaran, terhubung jiwanya, sehingga satu sama lain saling menguatkan, saling mendukung. Itu barangkali Teh Nani dari pertanyaan yang menarik dari Mas Pau. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kami undang lagi Mbak Ria untuk menyampaikan pendapatnya dan hasil penelitiannya. Dipersilahkan Mbak Ria. Sebenarnya ini udah dibuka mute-nya, tinggal langsung bisa menyampaikan. Mbak Ria? Oke, kalau tidak ada, dan ini juga sudah mau jam 21 ya, Kang. Barangkali ada, mohon maaf, dan ini, sepertinya laptopnya sedang tidak support. Oke. Baik, langsung aja, Kang Iqbal, karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Atau ini ada Abang Edi ya, biasanya Abang Edi selalu diskusi interaktif dengan kita. Dari Inggris, Abang Edi, ada yang mau disampaikan, Bang? Aku buka mute-nya ya. Bentar, Bang Edi. Nah, udah dijadikan co-host. Oke. Bisa langsung dibuka mute-nya, Bang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bang Edi.
Assalamualaikum Teh, Kang Iqbal, Damang. Ya, ya. Dari saya ada dari tadi itu agak keselang sedikit, memang ada kepentingan. Tapi dari awal saya ini agak barangkali baru pertama kali ya agak asing dengan Ibnu Miskawayh ini. Gitu. Tadi disebutkan kelahiran 1030 Masehi ya? Hijriyah. Oh, 1030 Hijriah. Iya. 1030 Hijriah. Masehi. Sorry, Masehi. Masehi ya. Ini Kang Iqbal yang ingin saya cross check sebagai bahan belajar saya, karena tadi saya dengar awal-awal beliau ini sejaman dengan Ibnu Sina gitu, dengan Avicenna ya tadi. Iya. Ya. Untuk sebagai referensi saya belajar begitu. Di dunia barat, Ibnu Miskawayh ini nama panggilannya siapa? Dan apa buku-buku ya, kitab-kitab dia yang diterjemahkan ke dunia barat ini? Barangkali saya bisa sambil belajar gitu cari referensinya. Barangkali biasanya kan kalau Ibnu Sina namanya Avicenna begitu. Yeah. Nah, Ibnu Miskawayh ini di dunia barat dikenal nickname-nya siapa, dan buku referensi dia yang di dunia barat yang digunakan gitu untuk mereka yang belajar filsafat ini, buku apa? Saya kira itu aja ininya pertanyaannya kali ini. Baik, terima kasih. Ya, Abang Edi, pertanyaannya langsung bisa ditanggapi Kang Iqbal. Nickname-nya Ibnu Miskawayh dengan buku-bukunya yang dijadikan sebagai rujukan. Saya nggak tahu ya, Miskawayh dipanggilnya siapa ya di dunia barat ya. Kalau yang lain kan punya nama-nama panggilan Latin ya, misalnya Ar-Razi itu Rajes ya, Rajes. Ya. Kemudian Al-Farabi itu Farabius ya. Kemudian Ibnu Sina Avicenna, Ibnu Averroes gitu kan. Yeah. Miskawayh sebenarnya hanya dipanggil Miskawayh saja ya. Jadi memang karena memang disebutkan dia salah satu filsuf kecil, bukan seorang pemikir besar lah ya. Jadi namanya tetap dipanggil Miskawayh, dan bukunya yang terkenal adalah Cultivation of Morals ya. Cultivation of Morals itu saya nggak tahu di buku bahasa Inggrisnya ada nggak tuh Cultivation of Moral itu. Cultivation of Moral ya. Iya. Oke, saya catat. Ya. Soalnya saya dari tadi tuh yang ada di benak saya waktu Kang Iqbal pembahasan, Miskawayh ini siapa, kata saya itu di dunia barat. Kayak baru gitu ya. Iya, saya baru sekali, alhamdulillah nih, pertama kali dengar. Cultivation of Moral, oke. Iya. Barangkali nanti kalau saya sudah baca-baca di sini, meskipun di sesi berikutnya bahas yang lain, saya sisipin boleh ya, saya bertanya tentang Miskawayh ini kalau ada yang saya penasaran. Iya. Boleh, Kang. Boleh, Bang. Iya. Ada juga kayak di refinement of character ya. Refinement of character. Iya, istilah lainnya itu. Iya. Ya tinggal dicarilah di Google ya, Ibnu Miskawayh itu bukunya sudah hampir semua ada dalam bahasa Inggris. Iya. Soalnya ini menarik karena etika pengembangan ini salah satu yang senang saya baca gitu. Iya, betul. Ya. Oke. Ya, makasih Bang Edi. Oke, terima kasih Bang Edi. Barangkali karena kita sudah ada di penghujung acara ya Kang, sudah 25:06. Kenapa? Pak Irwan mau ini katanya, mau komentar Pak Irwan Soleh. Oh, boleh.
Sebelum ditutup, Pak Irwan, saya jadikan dulu co-host sebentar. Nah, udah silahkan. Pak Irwan, boleh bisa langsung dibuka mute-nya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup jelas ya, Kang Iqbal. Jelas-jelas, Pak. Ini soalnya dari tadi beberapa kali gangguan. Keluar masuk ya, Pak? Ya, betul. Jadi kadang beberapa kali keluar masuk, jadi takutnya ada gangguan lagi. Tapi cukup jelas ya, Kang Iqbal. Jelas, ya jelas. Baik, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Juga salam kenal, saya Irwan Soleh Amir, Ketua GPI Jawa Barat, yang alhamdulillah ternyata pada kesempatan ini bertemu langsung dengan TNNI yang juga saya undang acara kami GPI Jawa Barat tanggal 31. Oh iya, Senin ya? Ya, TNNI wajib datang ya. Aduh, berat bahasannya soal pemilu lokal nasional. Itu TNNI ahlinya kok. Direktur DIP kan cocok untuk membahas itu. Jadi yang pertama saya ucapkan salam kenal dan terima kasih atas ini sebetulnya kedua kali saya ikut kajian filsafat ini. Beberapa kali bolos, saya minta maaf kepada guru saya, Kang Iqbal. Saya kalau jadi mahasiswa Kang Iqbal kayaknya nggak akan lulus di mata kuliah ini. Karena udah banyak bolosnya. Nanti ada pospes ya, Kang Iqbal. Lulus Ya. lah, dapat A+ kuadrat. Baik, itu tadi perkenalannya. Terima kasih. Saya bersyukur, senang bisa kembali lagi hadir dalam kuliah ini, kuliah filsafat ini. Baik, saya akan mencoba tadi berkomentar terhadap materi yang disampaikan oleh Kang Iqbal. Kang Iqbal, saya cukup tertarik dengan teori pengembangan atau etika pengembangan dari Ibnu Maskaweh ini, terutama berkaitan dengan membangun keutamaan jiwa. Yang memang tadi dari Ibnu Maskaweh itu menyebutkan ada 3 hal ya yang harus diperkuat, yaitu yang pertama tadi daya syahwat, emosional dan rasional. Nah, sebetulnya pertanyaannya adalah daya mana ya yang memang harus kita mulai untuk perkuat? Apakah dalam konteks syahwat dulu yang harus kita kendalikan, atau emosional atau rasional terlebih dahulu, sehingga keseimbangan itu bisa kita dapatkan ya, keutamaan jiwa itu bisa kita dapatkan. Maka dari mana kita mulai? Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya sudah pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual, atau mungkin juga bisa diartikan rasional. Ada juga kecerdasan emosional. Tapi belum pernah saya dengar ada kecerdasan syahwat ya, Kang Iqbal. Jadi bagaimana bagaimana menerapkan hal tersebut? Paling tidak kalau kita mendasarinya dengan mengawalinya dengan kecerdasan, artinya berarti faktor rasional lah yang harus kita mulai untuk perkuat dalam membangun keutamaan jiwa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini terkait cinta ini. Kalau saya bahas cinta, mungkin juga takutnya ada yang baper ya. Tapi paling tidak, Ibnu Maskaweh seolah-olah tidak memberi ruang untuk orang yang memilih sendirian atau mungkin menjadi jomblo seumur hidup ya. Nah, sedangkan dalam perkembangan hari ini mungkin juga ada beberapa orang yang memilih tidak menikah, yang Kak Iqbal. Nah, tetapi pertanyaan bukan itu sebetulnya. Pertanyaannya adalah terkait dengan cinta ini, Ibnu Maskaweh seolah-olah menggambarkan bahwa cinta itu selalu diidentikan dengan relasi. Padahal cinta itu tidak harus memiliki ya, Kang Iqbal ya. Betul nggak saya ini? Betul nggak? Kang Iqbal nggak. Kenapa? Senyum tuh Kang Iqbalnya. Kalau misalkan cinta tidak harus memiliki, artinya kan ini teori Ibnu Maskaweh bisa dibantah. Nah,
berkaitan dengan cinta itu yang kemudian diartikan dengan relasi, dengan hubungan. Nah, ini kan berarti seolah-olah Ibnu Miskawi mengidentikan cinta itu dengan syahwat, dengan hubungan lawan jenis, atau bahkan mungkin tadi ada juga tentang teori persahabatan. Tapi seolah-olah persahabatan dan cinta ini berkaitan ya. Nah, mungkin itu 3 hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sekali lagi. Saya senang bisa kembali bergabung di diskusi filsafat pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Kang Iqbal untuk menanggapi. Mana dulu tuh yang harus didahulukan? Syahwat, intelektual, atau emosional agar keseimbangan jiwa bisa didapat, bisa dicapai. Terima kasih Pak Irwan atas tanggapannya ya. Pertama, jiwa rasional itu tidak bisa mengendalikan syahwat secara langsung ya. Jadi jiwa rasional harus minta bantuan pada jiwa emosional. Jadi yang pertama perlu dikendalikan oleh jiwa rasional adalah kehendak dulu, emotif gitu ya. Jadi kan orang untuk berhenti merokok gitu kan, berhenti untuk kecanduan belanja, itu kan perlu ada kekuatan batin yang ada motivasi yang kuat ya. Saya ingin sehat, saya nggak mau lagi boros misalnya, saya nggak mau tergoda lagi dengan iklan-iklan. Itu kan perlu ada semacam kekuatan motivasi yang tinggi. Akhirnya kemudian dia mampu mengendalikan syahwatnya. Jadi akal budi itu yang memang pertama kali harus diberikan kesadaran. Tentu saja sebenarnya kan banyak orang yang tahu hal buruk tapi tetap melakukan ya. Misalnya membelanjakan uang lebih banyak ketimbang penghasilan. Itu kan orang tahu buruk gitu kan. Tapi seringkali banyak orang yang tidak bisa menahan gitu kan untuk belanja gitu ya. Banyak orang yang tahu misalnya merokok itu buruk, tapi banyak juga yang tidak bisa berhenti merokok. Banyak orang yang tahu olahraga itu baik. Semua orang tahu loh olahraga itu baik ya. Tapi tidak semua orang rajin olahraga karena ya tidak punya kehendak tadi, tidak punya motivasi yang kuat untuk itu. Jadi pengetahuan saja tidak cukup, dia perlu dibantu dengan sebuah daya kehendak, daya emotif yang kedua yang kemudian bisa mendorong agar si syahwat itu mau berperilaku sederhana gitu. Jadi untuk bisa menjadi pribadi yang moderat dalam hal tadi syahwat ya, makan, minum, dia butuh jiwa emotif yang kuat, butuh keberanian untuk dia bisa mengendalikan itu nanti menjadi tangan kanan dari jiwa rasional. Jadi itu sih dalam teori-teori etika biasanya seperti itu relasinya. Jadi setelah tahu kemudian dia memperkuat kehendaknya, memperkuat jiwa yang emotifnya tadi untuk kemudian mengendalikan jiwa yang paling bawah. Jadi dari atas ke tengah ke bawah ya. Polanya itu Kang Irwan. Tuh kemudian soal kesendirian ya itu kan soal pilihan ya dan juga nasib ya, soal jomblo atau enggak jomblo itu kan tidak harus berpasangan gitu, tapi itu soal nasib-nasiban aja antara jomblo dengan enggak jomblo atau dan lain sebagainya gitu ya. Banyak teman atau tidak banyak teman, tapi yang pasti untuk bisa mengembangkan keutamaan kita nggak bisa sendiri ya. Bayangkan dari kecil kita diajari oleh orang tua ya. Ini A, ini B, ini C, ini garam, ini pisau, hati-hati, ini api loh. Bahaya kalau kamu pegang sembarangan. Kebayangan bahaya, hal baik, yang fungsional semua diajar oleh orang tua. Dan orang tua itu masyarakat gitu. Kebayang kalau kita nggak punya orang tua, nggak punya orang dewasa yang membantu kita belajar tentang banyak hal, cara kita bicara, kebayang coba kalau kita nggak diajarin jalan oleh orang tua, kita mungkin nggak bisa jalan sampai gede. Nggak diajarin bicara orang tua gitu kan. Mungkin sampai gede kita nggak bisa bicara. Dikasih tahu ini ayah, ini bunda, ini kakak, ini rumah. Itu mengandaikan skill yang sifatnya dasar saja, manusia nggak bisa sendiri gitu ya. Dia butuh bimbingan masyarakat. Jadi betapa masyarakat itu penting untuk mengembangkan kemampuan dasar, apalagi
berfilsafat, apalagi untuk mengembangkan kesejahteraan sosial gitu kan, nggak bisa sendiri. Untuk sejahtera itu butuh masyarakat. Kalau sendiri kita nggak bisa sejahtera, karena sejahtera sandang pangan papan itu kan mengadakan ada yang buat pabrik pakaian, ada pabrik handphone, pabrik TV gitu kan, pabrik buku, ada percetakan, ada penerbit, ada penulis, mau baca ada, mau makan ada, mau nonton TV ada. Coba kalau itu semua nggak ada, kita sibuk bikin TV sendiri, bikin pabrik baju sendiri, nggak selesai masalah kita. Jadi banyak sekali kebutuhan sandang pangan papan yang tidak akan tercukupi tanpa masyarakat. Pengembangan falsafah juga sama, kita butuh guru yang mengajari kita dasar-dasar berpikir ya, logika. Itu orang memang punya potensi, tapi dengan guru dia akan semakin berkembang optimal ya potensinya itu. Sama kayak musisi ya, yang mungkin punya basic, tapi kalau dia nggak dikembangkan, dilatih, nggak akan bisa optimal. Jadi peran masyarakat itu penting dalam hal itu, tapi ini tidak ada hubungan dengan apakah seseorang itu dalam keseharian harus memilih misalnya soliter atau harus berkeluarga. Itu soal pilihan dan kenyamanan gitu Kak Irwan ya. Tapi kalau soal kita tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang tanpa orang lain sudah sangat jelas. Kalau binatang yang ngajarin dia berjalan kan bukan induknya kan. Dia lama-lama kalau udah tua sendiri, kalau udah umurnya cukup, ya bisa lari juga binatangnya itu, kura-kura gitu kan. Dia bisa jalan ke laut bukan karena induknya kan. Kalau udah umurnya cukup, dia bisa jalan. Manusia nggak bisa. Begitu juga dengan bersuara gitu ya. Jadi memang salah satu karakteristik para filsuf mengatakan manusia adalah zoon politikon. Dia manusia yang untuk mencapai kemanusiaan yaitu harus bersosial. Tanpa bermasyarakat, bisa hidup sih, tapi dia nggak akan sampai pada kesempurnaan. Tidak akan sampai pada keutuhan. Kita butuh orang untuk menjadi utuh. Itu untuk yang kedua ya, Kang Irwan ya. Yang ketiga adalah apa tadi yang ketiga tadi ini pertanyaannya? Yang ketiga tadi apa? Cinta. Oh, cinta dan persahabatan. Oh iya, ya. Cinta tidak harus memiliki ya. Jadi memang tidak harus memiliki. kalau kita lihat Miss KW, dia mendefinisikan cinta secara umum sih. Artinya soal ketertarikan, kasih sayang, kepedulian ya. Tapi juga ada cinta dalam pengertian cinta yang dasarnya itu sensualitas ya. Kenikmatan. Itu salah satu jenis cinta saja, tapi ada cinta dalam pengertian karena saling fungsional, memanfaatkan gitu kan. Hubungan antara sesama anggota partai politik itu seringkali bukan dasarnya nikmat ya, tapi dasarnya fungsi, bermanfaat gitu kan, antara konstituen dengan misalnya seorang anggota dewan. Itu kan hubungannya fungsional, manfaat gitu. Kalau manfaatnya udah nggak ada ya tidak ada relasi lagi gitu, ketertarikan satu sama lain. Tapi ada yang hubungannya gitu ya, Kang. Ada yang hubungannya itu kebaikan. Nah, itu biasanya berlangsung lama karena bukan nikmat gak nikmat ya nggak ada urusan gitu. Bermanfaat atau tidak ya ini soal kebaikan, memperjuangkan kebaikan, kita akan tetap bertahan. Jadi soal memiliki itu ya itu hanya satu jenis cinta ya, tapi cinta begitu luas. Dan kalau kita pakai istilah Erich Fromm itu kan Kang Irwan udah baca ya, memiliki dan menjadi itu ya. Jadi ada kita berbicara cinta bisa ada dua jenis, ada berbicara memiliki, ada berbicara menjadi. Jadi kalau cinta yang hakiki adalah cinta yang menjadi, yang membuat kita tumbuh sebagai manusia. Tapi kalau kita berfokus pada memiliki, kita Allah ya, Kang Iqbal. Kalau berfokus pada memiliki, maka kita berpotensi justru kehilangan cinta itu sendiri karena fokusnya bukan keutuhan, tapi justru kemelekatan ya. Kalau sudah memiliki itu artinya ada posesif, ada kekhawatiran, ketakutan, cemburu, itu dampak di mana relasi yang dasarnya itu adalah berorientasi pada kepemilikan, maka yang muncul justru bukan tumbuh sebagai individu, tapi yang terjadi malah tadi banyak muncul penyakit-penyakit jiwa ya, khawatir, cemas gitu. Itu barangkali Kang Irwan ya, terima kasih banyak. Jadi soal cinta tentukan orientasi sejak sekarang ya, Kang. Mau dibawa kemana.
Kang Iqbal, sehubungan kita sudah ada di penghujung acara, sudah 21:11, barangkali ada closing statement yang akan Kang Iqbal sampaikan? Baik, terima kasih Teh Deni. Hari ini kita membahas seorang filsuf ya, Miskaweh. Bukan filsuf yang paling besar ya, kalau dalam tradisi falsafah abad pertengahan. Beliau tidak sebesar Al-Farabi, tidak sebesar Ibn Sina, tidak sebesar Ibn Rushd ya, tentu saja. Tapi dia seorang filsuf kecil yang membahas satu tema yang spesifik ya tentang etika. Cuma saya melihat ini salah satu tema yang penting dalam konteks serial filsafat kita, karena dalam 3 bulan ini saya sengaja memilih tema-tema yang berhubungan dengan teori-teori etika dan pengembangan diri ya. Jadi kalau kita bahas kemarin Platon, Aristoteles, nyaris kita nggak membahas apa-apa tentang misalnya metafisikanya ya, atau teologinya. Kita membahas hal-hal yang lain sejauh berhubungan dengan teori mereka tentang etika gitu. Jadi memang arahnya dipilih ke pembahasan tentang itu, dan kebetulan di antara para filsuf Arab yang secara khusus menulis tentang etika adalah Ibn Miskaweh. Nanti minggu depan kita akan kembali membahas seorang filsuf besar ya, Ibn Rushd, yang membahas hampir semua tema falsafah seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Untuk hari ini jasa besar dari Miskaweh adalah dia memikirkan tentang pengembangan diri secara rasional. Jadi kebayang di sebuah dunia Arab Islam di mana agama punya faktor dominan, orang secara Miskaweh memikirkan tentang kedirian, kemanusiaan, kebaikan secara rasional kan, tidak mengutip misalnya ayat Quran atau hadis gitu, nggak sama sekali. Sehingga produk pemikirannya pun bisa diterima oleh siapapun tanpa memandang agamanya apa, alirannya apa. Jadi sesuatu yang universal, objektif. Kalau bisa diterima oleh siapapun, dan kalau mau mengkritik, siapapun bisa mengkritiknya. Gitu. Jadi ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Miskaweh, bahwa memikirkan kebaikan, kebahagiaan, pengembangan diri bisa dilakukan secara rasional, sehingga siapapun bisa terlibat di dalam diskursus tentang etika. Terima kasih banyak. Sampai bertemu minggu depan di diskusi tentang Ibn Rushd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iqbal atas pencerahan yang disampaikan pada malam hari ini terkait dengan etika pengembangan diri Ibnu Miskaweh, bahwa memang kebahagiaan dapat dicapai dengan 2 cara, teoria dan praksis. Dengan teoria, kebahagiaan dicapai ketika daya rasional dalam jiwa telah mampu memahami hal ihwal kenyataan, dan dengan praksis kebahagiaan dicapai ketika daya emosional, daya syahwat telah bertindak sesuai dengan keutamaan-keutamaannya, yaitu kesederhanaan dan keberanian. Dan dalam praksis kebahagiaan tercapai jika jiwa manusia telah mengetahui baik buruk, menginginkan kebaikan, dan jijik terhadap keburukan. Sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi asal yang baik gitu ya, dan tidak akan berubah menjadi jahat. Begitu pula manusia yang memiliki potensi asal jahat sama sekali tidak akan cenderung kepada kebajikan. Adapun mereka yang bukan berasal dari keduanya, maka golongan ini dapat beralih pada kebajikan atau kejahatan tergantung dengan pola pendidikan, pengajaran, dan pergaulan. Demikian diskusi malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam diskusi ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irwan, nanti saya bahas soal representasi perempuan ya. Ya, siap. Oke. Soalnya Ya, kan itu jadi narasumber tentunya ya. Iya. Jadi biar fokus gitu arahnya. Yang lain biar tema yang lain aja. Karena Sudah ada plotnya masing-masing. Kenapa? Ya. Iya. Jadi iya. Jadi bahasnya isu perempuan ya. Oke. Terima kasih. Kang Dayan semua. Yo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya juga izin pamit ya. Kang Iqbal, hatur nuhun.